Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radio Adila Prananda akan menjelaskan tentang dampak-dampak yang terjadi karena COVID Corona ini. Jadi pertama-tama berdasarkan data dari situs Worldometer per 5 Mei 2020, penderita COVID Corona di dunia ini mencapai 3.669.000 orang dan jumlah yang meninggal itu 253.183 orang dan yang sembuh itu 1.210 orang. Jumlah penderita terbanyak ada di Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Inggris, dan Prancis. Sementara jumlah yang meninggal terbanyak berturut-turut adalah Amerika Serikat, Italia, Inggris, Spanyol, baru Prancis. Jadi kayak ya itu padahal negara yang menyebabkan aja tidak termasuk dengan jumlah orang terbanyak ya. Wow. Walaupun jumlah yang sembuh sudah semakin banyak daripada yang meninggal, namun jumlah penderita dan yang meninggal belum menunjukkan penurunan, begitu juga yang di Indonesia, guys. Berdasarkan data per 5 Mei 2020 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, total jumlah penderita COVID Corona di dunia mencapai 12.071 orang. Jumlah ini pun bertambah sebanyak 480 orang dari hari sebelumnya. Jumlah kasus baru ini juga tertinggi sejak 2 Maret 2020. Dampak karena kita akan membahas tentang perekonomian di sini, guys. Jadi dampak wabah COVID-19 kepada perekonomian dunia juga sangat dahsyat. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Pertama Singapura yaitu min 2,2, Hong Kong min 0,89, Uni Eropa min 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8, guys. Beberapa negara pun masih ada yang tumbuh positif, namun menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Contoh, Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3, lalu Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3, dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia pun mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi hanya tumbuh 2,97 pada kuartal pertama 2020 ini, guys. Kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 1 di Indonesia ini di luar perkiraan. Ingat pengaturan physical distancing dan PSBB mulai diberlakukan pada awal bulan April 2020 ini, guys. Nah, gimana dampak perekonomian Indonesia terhadap COVID-19 ini? Jadi ini ada naik turunnya, guys. Nggak selalu turun, ada juga yang naik, ada juga yang positif dan ada juga yang negatif. Pertama, berdasarkan pertumbuhan year on year, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 ini 2020 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar mengingat adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, guys. Maka banyak orang yang mengakses pekerjaan di rumah kan, jadinya mencari hiburan dan pendidikan melalui teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik PLN ke rumah tangga pun juga ikut meningkat karena ya kan orang pada di rumah gitu kan, jadi yang menggunakan listrik juga banyak. Nah, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, pariwisata Indonesia pun juga mengalami penurunan. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 1 2020 ini juga turun drastis, hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34% dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan luar negeri antar negara yang diberlakukan pada pertengahan Februari lalu, guys. Nah, selain itu juga bukan listrik doang dan selain pariwisata dan listrik, di sini juga ada yang naik dan turun. Pertama adalah industri. Kenapa? Di industri ini mengalami penurunan karena berlakunya sistem pengurangan pendapatan karyawan dengan cara 2 pekan libur dan 2 pekan bekerja. Ini berguna untuk mengurangi corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Jadi mereka menurunkan jumlah pekerja-pekerjanya untuk dia tidak rugi gitu, guys. Di sini juga ada yang positif, guys, kayak ada yang malah menjadi naik. Contohnya adalah keuangan digital meningkat. Nah, ini sangat valuable banget kan, karena sekarang dengan menggunakan uang fisik itu sama aja dengan kita mengantarkan virus, karena virus corona itu menempel pada kertas dan logam kan. Nah, dengan menggunakan uang digitalnya tidak adanya kontak tangan dan kontak fisik. Jadi kan uang digitalnya lebih efisien saat endemi corona ini, guys. Dampak negatifnya tekan laporan lainnya yaitu nilai tukar dolar AS meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hal. Salah satunya adalah turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbas ini karena negara kita pro terhadap
Cina yang merupakan lawan perang dagangnya Amerika Serikat yang masih panas ini guys. Dan sekarang $1 Amerika Serikat itu telah mencapai sekitar 16.464 rupiah yang dari sebelumnya hanya 14.000 kalau nggak salah ya. Meningkatnya daya beli produk lokal. Nah ini kenapa? Karena sekarang sedang diberlakukannya melarangnya barang impor. Jadi orang-orang beralih dari membeli barang impor menjadi barang lokal. Dengan para produk lokal pun sekarang menjadi untung besar ya kayaknya. Karena orang-orang sekarang sudah beralih ke produk lokal karena ya tadi itu impor sedang dilarang sekarang. Nah, lalu kapan wabah COVID-19 ini berakhir dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Nah, berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh Data Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan metode estimisasi pandemi. Ini kalian baca aja di sini, susah banget. Kita ulang lagi. Metode estimisasi pandemi Susceptible Infected Recovered atau SIR dengan DDA atau Data Driven Estimation. Maka diperkirakan COVID di Indonesia ini akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020 guys. Datanya dikeluarkan per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari berbagai negara untuk memprediksikan berakhirnya pandemi di dunia. Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juni seluruh aktivitas dapat berjalan dengan normal. Nah, berakhirnya tuh untuk fix itu berakhir total itu akhir Juli, tapi untuk PSBB itu mulai berakhir tuh akhir Mei guys.